Dan di ayat yang lain di surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor waladina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka. Ngapain dibahas lagi? Cuman di sini diberitahukan bahwa dulu yang namanya Ramadan itu berat. Tidak seperti sekarang. Tidak ada hubungan intim, tidak ada makan dan minum. Setelah salat Isya sudah. Dan setelah tertidur sudah. Maka turunlah ayat ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, dan ayat ini sangat menyenangkan bagi para sahabat dan kita juga setelahnya. Iya, khusus sama sahabat saja tidak. Uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Tidak hanya dihalalkan hubungan intim, juga wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maka disuruh juga untuk makan dan minum. Dan juga di dalam ayat ini disebutkan di saat uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an bashiruhunna. Al-an bashiruhunna. Sekarang halal. Maka dua pendalilan di sini al-jima. Pertama, uhilla lakum, kami halalkan. Kedua, perintah. Dan perintah di sini maknanya tentu bukan wajib. Wal'an au fal'an bashiruhunna. Sekarang gaulilah istri-istri kalian. Maka ini masuk kepada kaidah al-amr ba'dal hadr la yufidul wujub, tetapi yufidul halal. Mana hadirnya? Perintah datang setelah larangan. Mana perintah di sini? Di Al-Quran, fal'an bashiruhunna. Sekarang gaulilah. Apakah jima dengan istri di malam Ramadan wajib? Dari ayat ini jawabnya tidak. Kenapa tidak wajib? Kan ini fi'lin amr. Fal'an bashiru fi'lun amr. Gaulilah, jimaklah dengan istri kalian. Jawabnya bukan wajib. Kenapa? Karena ya'til amr ba'dal hadr. Apa hadirnya, larangannya? Di hadis tentang pertama Ramadan, di hadis Al-Bara ibnu Azib, dilarang berhubungan intim. Sampai di antara mereka disebutkan di Al-Quran, annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Disebutkan di hadis Umar dan Ubay ibnu Ka'ab jatuh kepada istrinya dengan dalil istrinya sudah tidur, katanya aku belum tidur. Alhasil ini menjadi pendalilan di dalam hadis Al-Bara ibnu Azib, kana rijalun yahununa anfusahum. Mana yahununa masuk kepada dosa atas diri-diri mereka. Kemudian Allah pun menyebutkan alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Baru setelah itu fal'an bashiruhunna, maka sekarang gaulilah istri-istri kalian. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan hubungan intim di malam Ramadan dihalalkan, mafhum al-mukhalafah di siang Ramadan diharamkan. Karena seperti tadi kita ketahui asal dari puasa Ramadan malam dan siang diharamkan. Kemudian dibolehkan dengan ayat ini, dimansuhkan Ramadan yang dulu itu dengan ayat ini, tapi kapan? Malamnya saja. Uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Idan fi nahar yabqa alal asl at-tahrim. Maka di siang Ramadan masih dalam keadaan diharamkan, tidak seperti di malam Ramadan. Faham wajah pendalilannya? Maka wajah pendalilannya tetap di malam Ramadan boleh, tetap di siang Ramadan haram. Kemudian pendalilan yang lebih jelas lagi beristidlal penulis dengan hadis muttafaqun alaih yang pernah kita lewati dalam permasalahan puasa Ramadan di kitab hukum puasa Ramadan wajib. Qala Imamul Bukhari Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad ibnu Ismail namanya. Haddatsana Ahmad ibn Yunus, haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad, haddatsana Ibnu Syihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang seseorang kepada Nabi, faqala halaktu, dia mengadu kepada Nabi atas kekacauan yang dia perbuat berhubungan intim di siang Ramadan dan merasakan dirinya terbakar karena melaksanakan dosa besar. Halaktu, qala walima, apa yang terjadi pada dirimu? Qala waqatu ala ahli fi Ramadan, aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Maka diperintah untuk membayar kafarah, dan ini susunan kafarahnya. Qala fa'atik raqabatan, qala laisa indi, maka bebaskan budak. Kata dia, aku tidak mempunyai budak, orang miskin. Maka kalau begitu fasum syahrain mutatabi'in, kalau begitu puasa 2 bulan. Qala la astati, aku tidak mampu. 1 bulan Ramadan pun aku sekarang berhubungan intim, tidak sabar, maka bagaimana 2 bulan berturut-turut lagi? Tidak mampu. Qala fa'at'im sittina miskinan, pindah lagi kepada membayar 60 orang miskin diberikan makan. Setiap hari 1 orang, maka 2 bulan jadi 30 kali 2, 60 hari. Maka disebutkan la ajid, aku tidak mampu ya Rasulullah. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun faqala aina sa'ilu, maka akhirnya kebetulan ada yang memberikan hadiah kepada Nabi 1 keranjang tamr, maka Nabi mencari aina sa'il, mana tadi yang nanya tentang permasalahan kafarah tadi. Qala ha anada maknanya ini adalah aku. Qala tasaddaq biha, maka kalau begitu kamu tadi tidak mampu membayar 60 orang miskin, maka nih sedekahkanlah. Dijawabnya malah ala ahwaja minna ya Rasulullah, aku lebih berhak dan lebih butuh kepada ini. Fawalladhi ba'atsaka bil haqq ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna, maka ya Rasulullah, tamr ini lebih butuh untukku karena aku orang termiskin di dunia. Semua di jorong ini aku yang paling miskin, semua di RT ini aku yang paling miskin, maka aku yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah, bukan aku membagikan sedekah seperti orang kaya. Maka fadhahika Nabi, lihat rahmahnya Nabi, tersenyum atas ucapan orang ini. Hatta badat an yabuh, sampai terlihat taringnya, berarti seperti ini ya. Kalau terlihat taringnya, tersenyum. Qala fa antum idan, kalau begitu ya sudah, dibagikan kepada kamu, untuk kamu dan istri kamu. Lihat bagaimana rahmatnya Nabi kita dalam memberikan syariah. Mana syahidnya di sini? Syahidnya jelas, di mana orang ini dalam keadaan berhubungan intim dengan sengaja. Maka telah kita lewati pelajaran ini, pelajaran asar. Dari hadis ini dijadikan pendalilan oleh siapa? Imam Ahmad tentang apa? Orang yang lupa berhubungan intim tetap harus bayar kafarah dan batal puasanya. Dari ini, mana pendalilannya? Di sini Nabi tidak mentafsir apakah kamu berhubungan badan dalam keadaan lupa atau sengaja, tapi Nabi tetap memberikan kafarah. Maka kita jawab, pendalilannya tidak kuat. Mana? Karena lafaz halaktu jelas. Halaktu maknanya celaka aku ya Rasulullah, terbakar aku, hancur aku, musnah aku. Kenapa? Di siang Ramadan berhubungan intim. Dia merasakan dosa. Kalau dia merasakan dosa, apakah lupa? Apakah dipaksa? Tidak dipaksa dan tidak lupa. Menunjukkan dia sadar dengan akalnya dan dengan keinginannya qasdih. Maka masuk kepada pembatal. Maka di sini mana wajah pendalilan pembatal puasa? Kalimat halaktu, dia dengan sengaja melaksanakan hubungan intim di siang Ramadan, langsung Nabi memerintahkan kafarah, menunjukkan orang ini batal puasanya. Disuruh membayar puasa 2 bulan gantinya berturut-turut.
Ini wajah pendalilan. Kemudian wajah pendalilan di hadis yang berikutnya, qala Abul Husain, man Abul Husain Muslim An-Naisaburi Ibnul Hajjaj rahimahullah, haddatsani Muhammad bin Rafi', haddatsana Abdur Razzaq an Ibnu Juraid, atau akhbarana Ibnu Juraid, haddatsani Ibnu Syihab an Humaid ibni Abdurrahman anna Abu Hurairah haddatsahu. Lihat sanadnya Imam Muslim dengan Imam Al-Bukhari. Di mana bertemu keduanya? Di Humaid ibni Abdurrahman. Maka sanadnya, atau di Ibnu Syihab, di Imam Az-Zuhri, maka sanadnya sama, muttafaqun alaih. Yang pertama, penulis beristidlal dengan hadis Al-Bukhari karena lebih kuat. Kemudian penulis membutuhkan riwayat Imam Muslim. Kenapa? Karena ada riwayat lafaz yang dia inginkan. Apa yang diinginkan oleh penulis? Lafaz di sini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara rajulan aftara fi Ramadan an yu'tiqu raqabah aw yusuma syahrain mutatabi'ain aw syahrain aw yut'ima sittina miskinan. Syahidnya di sini lafaz jelas, aftara. Maka jima fi nahar Ramadan dilafadzkan dengan aftara, berbuka, maknanya batal puasa. Ini yang diinginkan oleh penulis. Maka jika ditanya, kenapa penulis di sini tidak cukup dengan hadis Al-Bukhari tadi yang muttafaqun alaih dari Ahmad ibnu Yunus? Lalu kenapa harus turun meriwayatkan dari riwayat Imam Muslim? Padahal telah cukup Al-Bukhari. Kita katakan di riwayat Imam Muslim ada lafaz yang lebih jelas. Apa? Berkata Nabi kepada aftara, orang yang telah berbuka dengan berhubungan intim. Maka syahidnya disebutkan orang ini qad aftara, telah berbuka. Maka hubungan intim menyebabkan aftara, berbuka puasa, berarti dia dari pembatal puasa. Jelas apa tidak pendalilannya? Jelas. Masih ada waktu atau sudah adzan? Sudah adzan. Taib, naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Insyaallah yang akan dihafal hadis dan